Assalamualaikum teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilancarkan rezekinya, dilancarkan orderannya, dilancarkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bertemu lagi dengan saya Diojol, salam pena Peru, pejuang nafkah, pejuang rupiah, tetap semangat. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau memberikan informasi ya terkait metode pembayaran QRIS yang sering terkendala ya. Dan insya Allah saya akan memberikan solusinya ya jikalau teman-teman di luar sana terjadi kendala saat transaksi metode pembayaran QRIS gitu. Karena memang sampai detik ini ya masih banyak aja driver yang mengalami kendala terkait pembayaran QRIS atau masih banyak yang masih gagal paham terkait QRIS ya. Bahkan sampai ada juga yang saking bingungnya dia ya udahlah ganti metode pembayaran tunai aja daripada ribet gitu. Karena memang akhir-akhir ini apalagi ya dengan kondisi yang sekarang gak menentu cuacanya gitu, kadang hujan kadang panas, sorenya lagi jam-jamnya rame orderan hujan. Saat kondisi lagi hujan, customer mau menggunakan metode pembayaran QRIS. Saat hujan itu menggunakan metode pembayaran QRIS itu agak merepotkan ya bagi dua belah pihak, antara customer ataupun driver, dan sering terjadi kendala saat transaksi gitu. Entah itu nggak masuk saldonya, yang terjadi error gitu, yang mengakibatkan menghambat waktu juga gitu. Maka dari itu saya sering sharing sama driver-driver lain gitu ya, dan mencari solusi bagaimana sih supaya tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini dan cara mengatasinya tuh seperti apa gitu. Akhirnya kemarin kita ngobrol-ngobrol dengan beberapa driver, mengumpulkan, mencocokkan satu solusi gitu, dan ketemulah gitu. Alhamdulillah saat kalian mendapatkan orderan dengan metode pembayaran QRIS, ketika kita saat sudah mengantar penumpang, mengantar customer, begitu transaksi gitu, kalau misalkan kalian mengalami kendala seperti ini, contoh saat transaksi dari customernya masuk nih, udah scan kode QRIS-nya yang kita kasih ya, dari customer udah sukses nih, udah berhasil gitu. Yang pertama ya kalian jangan meninggalkan tempat dulu, usahakan customernya juga jangan sampai pergi dulu sebelum orderan yang ada di aplikasi kita itu selesai dengan otomatis. Itu yang pertama. Terus yang keduanya, jikalau memang misalkan udah beberapa menit tapi nggak selesai itu orderan secara otomatis, kayak kemarin aja tuh ada salah satu driver di Puribeta ya, karena dia bingung mungkin terlalu lama kok orderan nggak selesai, akhirnya dia mengganti metode pembayaran dengan tunai, sedangkan dari customer itu udah sukses membayar driver. Alhasil ya uang yang dari customer yang udah berhasil ke kita itu kan jadi terjadilah kendala, nggak masuk gitu, karena juga kesalahan driver mengganti metode pembayarannya ke tunai. Jadi gimana solusinya solusinya tuh begini ya, ketika customer udah sukses membayar tapi di aplikasi kita nggak selesai, jangan mengganti metode pembayaran ke tunai, jangan menyelesaikan orderan itu dulu, tapi mintalah meminta tolong ke customer untuk menginformasikan ke pihak Grab bahwasannya si driver belum menerima uang dari transaksi metode pembayaran QRIS, sedangkan dari dianya sendiri, dari customernya sendiri sudah berhasil. Kenapa harus meminta ke customer? Karena yang pertama, omongan customer itu lebih didengar ya. Terus yang keduanya, lebih cepat diproses kalau customer yang mengajukan permasalahan ini ke aplikasi Grab gitu. Jadi dengan sopan kita meminta, Kak, ini dari kakaknya udah sukses ya,
ya udah misalkan. Tapi mohon maaf nih kak, di aplikasi saya tuh belum masuk nih karena orderan saya ini masih ngegantung. Jadi saya minta tolong laporkan ke Grab terkait kendala pembayaran QRIS ini agar saldonya masuk ke saya gitu. Dengan catatan orderan jangan diselesaikan, jangan diapa-apain gitu ya. Itu adalah solusi yang jitu ya. Pasti itu dijamin ya, dijamin 100% saldo dari pembayaran QRIS itu akan langsung masuk jikalau customer yang melaporkan ya. Sekarang bagaimana kalau misalkan customernya itu setelah udah selesai membayar dia udah terlanjur pergi gitu dan kita nganter bukan di depan rumahnya, maka kita coba chatting customer. Jadi kita bisa menggunakan metode chat ke customer untuk menginformasikan bahwasannya pembayaran dari transaksi QRIS ini belum masuk ke kita. Bilang aja kita, kak saya masih di lokasi ini, di lokasi penurunan karena pembayaran belum masuk, jadi kita minta tolong untuk laporkan ke Grab. Memang ngebuang waktu, tapi daripada kita nggak dapat apa-apa ya kan, nggak dapat bayaran. Kalau kita ganti ke metode pembayaran tunai, otomatis kita nggak dibayar dong ya kan, nggak dibayar ya kan, cuma pengen nyelesain orderan doang tapi kita nggak dapat pembayaran dari perjalanan kita mengantarkan customer. Dan bagaimana itu uang yang dari customer, katanya dari customer udah sukses ya tapi nggak masuk ke kita. Nah itu berarti kalau kita udah terlanjur mengganti ke metode pembayaran tunai, saldo yang dari customer itu akan masuk ke Grab ya. Dari customernya mah bener nih masuk udah gitu. Karena kesalahan kita terlalu terburu-buru karena pengen cepat selesai, pengen dapat orderan berikutnya, akhirnya ya saldo itu yang nggak bakalan dibalikin ke customer dan nggak akan dikasih ke kita. Jadi nggak mungkin saldo yang saldo yang sudah masuk dia akan dikembalikan atau dikasih ke kita, karena pikiran Grab kan udah dibayar tunai gitu. Jadi intinya ketika mengalami kendala metode pembayaran QRIS, customernya sudah membayar, sudah sukses, kalau aplikasi kita belum selesai otomatis, jangan biarkan customer pergi dulu agar lebih mudah kita ngomongnya ya, agar kita lebih mudah ngomongnya meminta tolong ke customer untuk mengajukan ke Grab agar saldo yang sudah dibayarkan customer bisa masuk ke kita. Kemarin juga ada tuh dia udah ngelakuin seperti itu dan alhamdulillah benar, menunggu beberapa saat orderan kita langsung selesai otomatis dan saldo langsung masuk setelah udah lapor ke customer terkait kendalanya. Maka dari itu saya informasikan nih ke kalian, barangkali di luar sana ada yang mengalami hal seperti itu dan bingung mau ngapain, bingung harus gimana. Jangan sampai kejadian seperti driver yang satunya saya bilang sebelumnya tadi itu. Anggaplah kita si A ya, jangan sampai kayak si driver A, dia bingung dan pengen cepat dapat orderan berikutnya, akhirnya dia mengganti metode pembayaran. Alhasil ya dia jadinya nggak dibayar, walaupun dia sempat ngadu tuh di pusat bantuan, tapi karena orderan udah diselesaikan dan dia udah merubah metode pembayaran, ya saldo tetap sampai detik ini nggak masuk, nggak dikembalikan oleh Grab. Otomatis siapa yang rugi, siapa yang untung, kalian bisa jawab sendiri. Oke teman-teman ya, informasinya mungkin itu saja, semoga bisa dipahami. Intinya saya cuma ingin menginformasikan terkait hal ini. Saat terjadi kendala metode pembayaran QRIS, jangan panik, jangan bingung, mintalah customer untuk melaporkan terkait kendalanya. Oke teman-teman ya, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seperjuangan, salam satu aspal. Good.